Halo semuanya, apa kabar kalian? Seperti yang sudah saya janjikan di video saya sebelumnya, pada video kali ini saya akan update, saya akan share ke kalian tentang perkembangan masa karantina saya setelah melakukan perjalanan dari Dubai ke Jakarta. Video ini saya ambil pada tanggal 4 Februari pagi. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa saya telah melakukan PCR test satu kali dan kemudian akan ada PCR test kedua, dan itu sudah saya lakukan di tanggal 3 Februari siang kemarin. Yang mau saya share di sini adalah hal-hal yang mungkin perlu kalian ketahui jika kalian memiliki juga rencana untuk melakukan perjalanan dari luar negeri ke Jakarta. Saya berpandangan bahwa info ini juga perlu kalian ketahui. Oke, sebelum saya lanjut mungkin perlu saya berikan disclaimer dulu ya, karena memang kebijakan ini sangat dinamis, sangat cepat berubah dan mungkin akan ada perubahan. Ini adalah pure pengalaman pribadi di masa saya karantina. Jadi mungkin setelah ini ada perubahan, ada perkembangan, ada cerita lain atau mungkin tempat karantinanya yang berbeda, itu tentu adalah merupakan info lain yang bisa jadi referensi buat kalian. Jadi saya tidak mengklaim bahwa ini adalah pengalaman semua orang. Ini hanya pengalaman saya selama menjalani masa karantina yang mungkin berbeda, yang mungkin sama juga dengan orang lain. Oke, yang pertama, jadi yang saya bayangkan karena saya di awal-awal pandemi tahun 2020, saya punya referensi pengalaman di Dubai, sehingga saya membayangkan tidak jauh berbeda yang saya terima di sini juga seperti di Dubai. Tapi faktanya tidak. Jadi misalnya PCR test. Jadi PCR test di Dubai itu hasilnya keluar rata-rata hampir semua itu 24 jam setelah tes dilakukan. Bahkan ada 1-2 fasilitas kesehatan di Dubai yang bisa mengeluarkan hasil tes itu 12 jam setelah tes dilakukan. Nah, di sini kami sudah diinfo bahwa tes itu keluar hasilnya 48 jam, artinya 2 hari ya. Nggak ada masalah sebenarnya kalau memang itu adalah yang berlaku di sini. Yang ingin saya sampaikan dan yang menjadi concern saya adalah, kan saya tanggal 1 itu melakukan tes. Harusnya tanggal 3 keluar hasil tesnya. Saya belum menerima hasil tes, baik melalui SMS, melalui email, apalagi printoutnya. Itu jam 3 siang, sebelum jam 12, kurang dari jam 12 itu saya mendapatkan telepon dari pihak hotel untuk melakukan tes PCR yang kedua. Jadi hasil tes PCR yang pertama belum keluar, tapi sudah diminta melakukan tes kedua. Pada saat ditelepon pihak hotel, saya menanyakan hasil tes PCR-nya yang pertama bagaimana mbak, saya kan juga pengen tahu saya negatif atau positif. Tapi pihak hotel menyatakan bahwa hasil tes PCR-nya nanti disampaikan ketika check out. Oke, saya pandang mungkin pihak hotel tidak mengetahui informasi ini, sehingga saya tidak memperpanjang pertanyaan itu. Saya coba langsung turun ke bawah untuk mengikuti PCR tes kedua. Nah, pada saat tes PCR kedua itu saya memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dengan panitia. Saya juga kurang tahu dari mana, apakah dari Kemenkes atau Satgas Covid atau hanya relawan, sehingga saya hanya bertanya standar, hasil tes PCR saya yang pertama bagaimana mbak, mas? Dijawabnya juga kurang memuaskan menurut saya. Hasil tes PCR-nya kami kurang tahu pak, katanya. Jadi nanti akan disampaikan ketika bapak check out. Tapi, nah ini ada lanjutannya. Tapi kalau bapak dipanggil untuk tes yang kedua, harusnya tes PCR yang pertama negatif. Karena kalau bapak positif, pasti sudah dipindahkan ke fasilitas yang lain. Logis, tapi akan lebih baik jika hasilnya itu ditunjukkan kepada kita. Karena yang pertama kita bayar, ya. Yang pertama kita bayar, itu adalah tes yang kita lakukan sebagai kelengkapan administrasi dan kita bayar, sehingga hak kita untuk menerima hasilnya itu. Sebenarnya juga nggak perlu paper gitu, nggak perlu print outnya.
sebagaimana yang sering diterapkan di Dubai, hampir semua fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan tes PCR itu mereka biasanya SMS, kemudian dikasih link untuk bisa kita download dan kita print secara mandiri hasilnya. Nah, di sini jangankan untuk hasil yang bisa kita print, SMS saja tidak ada. Saya masih agak kurang puas, kemudian bertemu dengan salah seorang petugas, saya juga kurang lihat pakaian tapi berseragam. Saya tanya, nah, kemudian dijawab bahwa hasil tesnya itu ada di IHAK. Seperti kalau teman-teman kemarin mengikuti video saya sebelumnya, IHAK yang mana saya gunakan ketika perjalanan dari Dubai ke Jakarta, saya download, saya install, kemudian saya isi datanya, itu ternyata masih digunakan dan katanya hasilnya ditunjukkan di aplikasi tersebut. Oh oke, kalau gitu bagus, saya bilang. Artinya baiklah gitu. Kemudian saya naik, saya coba buka IHAK saya coba agak nggak jelas ya, nggak jelas listnya atau menunya yang mana. Kemudian saya coba-coba masuk ke Vaksinku, di sana ada QR hasil PCR. Saya coba masuk, ternyata ada data saya, tanggal 1 melakukan tes, tanggal 3 melakukan tes, bahkan yang tanggal 3 itu sudah masuk ke situ, tapi sayangnya dua proses PCR ini ditulisnya proses, jadi statusnya proses. Jadi yang pertama pun hasilnya belum ada, jadi tulisannya hanya proses, belum bisa di-download, belum bisa di-scan, belum bisa dibuka, intinya nggak ada hasilnya ya, sehingga agak saya sayangkan. Dan itu saya coba, mungkin agak delay, saya coba sampai malam, bahkan pagi sebelum saya buat video ini saya coba lihat lagi dan masih sama. Jadi intinya sampai saya sudah melakukan hasil PCR tes yang kedua pun saya belum tahu hasil PCR tes saya yang pertama, padahal itu penting. Jadi menurut saya itu juga harus teman-teman ketahui, dan saya pikir perlu untuk kita lebih proaktif untuk menanyakan itu, karena itu adalah hak kita dan kita harus tahu dong kondisi atau hasil dari tes kita itu apa. Itu yang ingin saya share. Kalau semuanya baik-baik saja, besok tanggal 5 per tanggal 5 saya sudah bisa rilis. Itu pun kalau hasil tes PCR saya baik dua-duanya, itu keluar. Dan yang pertama saja saya belum tahu nih, moga-moga besok on time juga dan hasilnya bisa benar-benar print outnya bisa saya terima saat check out. Itu mungkin yang ingin saya update. Jadi mungkin yang ingin saya share di sini ya, terkait dengan PCR tadi, itu pengalaman saya di Dubai yang sudah sangat baik sistem pendataannya. Itu luar biasa dalam artian kalau kita melakukan tes PCR, yang pertama kita hanya cukup menyerahkan identitas kita, itu secara sistem sudah bisa terbaca. Kemudian kita kan setiap melakukan tes PCR kan selalu diminta nomor HP sama email tuh, termasuk di sini, termasuk di IHAK itu kita juga diminta nomor HP dan email. Maksud saya harusnya data yang diminta itu dipergunakan dengan baik seharusnya. Jadi kalau di Dubai nomor HP, jangankan hasil PCR ya, ini saya kasih gambaran aja, saya kasih informasi buat kalian. Di Dubai itu ketika kita mendaftar atau registrasi di fasilitas kesehatan untuk melakukan PCR test, ketika petugasnya sedang melakukan input data, submit, selesai, itu otomatis kita mendapatkan SMS yang kurang lebih isinya, terima kasih Anda telah melakukan registrasi di rumah sakit bla bla bla, di klinik bla bla bla, kemudian Anda melakukan tes PCR. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah hasil itu keluar, sebelum sebelum kita bisa print out, itu kita dapat SMS lagi, SMS yang isinya berdasarkan PCR test yang Anda lakukan tanggal sekian di rumah sakit ini dengan nomor registrasi ini, Anda dinyatakan negatif. Itu kemudian jika Anda ingin melakukan cetak hasil PCR test, silahkan klik link di bawah. Kita klik, masuk PDF, kemudian bisa kita print. Itu
menunjukkan bahwa dan itu tidak hanya di SMS, nanti kemudian di email juga masuk gitu, apa namanya, kurang lebih narasinya sama, PDF-nya juga sama. Jadi data yang kita berikan itu digunakan dengan baik. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini belum. Nah, saya nggak tahu kalau di fasilitas lain, tapi saya juga pernah melakukan PCR test di salah satu rumah sakit di Tangsel. Itu keluar, maksudnya itu juga by request ya. Itu juga seingat saya dulu by request. Saya bilang saya butuh urgent, saya bayar 1.300.000, hasil tes keluar 24 jam, dan di email atas request kita, atas permintaan kita. Saya bilang saya nggak bisa kesini lagi, minta tolong di email, dan itu di email. Saya nggak tahu kalau waktu itu saya tidak menyampaikan request, apakah di email atau kita harus datang langsung. Maksud saya harusnya itu sudah bisa dilakukan by digital. Kita kan mengurangi pergerakan, kita kan mengurangi interaksi, mengurangi sentuhan. Jadi kalau hasil itu bisa by SMS atau by email, itu akan lebih baik. Dan sebenarnya nggak perlu ribet-ribet, yaitu tadi bisa apa namanya, bisa SMS dengan narasi intinya Anda positif atau negatif dan selesai. Itu yang mungkin belum dilakukan, padahal kita juga sudah diminta data, dan e-hub itu sudah bagus sebenarnya kalau memang bisa dimanfaatkan. Kalau di Dubai itu ada aplikasi DHA, Dubai Health Authority. Nah, itu digunakan bagi kita yang melakukan tes atau menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah, semacam puskesmas atau rumah sakit umumnya lah ya. Nah, itu di situ kita harus memasukkan data kita, kemudian nanti hasilnya keluar di situ, by appointment pun di situ. Nah, e-hub ini sebenarnya sudah mengarah ke sana, tapi endingnya yang belum terlalu bagus. Jadi mungkin sebenarnya datanya akan diinput di situ, tapi prosesnya yang lama. Saya nggak tahu kenapa, tapi memang jujur masalah pendataan adalah masalah mendasar yang memang sudah sering kita dengar lah ya, sebelum-sebelumnya, bahkan jauh sebelum COVID. Tapi intinya di COVID ini menjadi penting karena keakuratan data, kecepatan informasi itu menjadi sangat penting. Apalagi terkait dengan nyawa kan. Orang kalau telat mendapatkan hasilnya, kemudian telat mendapatkan treatmentnya, telat kita juga melakukan tracking dan tracingnya, ya kemana-mana masalah. Jadi tidak hanya butuh tepat tapi juga cepat. Ini yang kemudian menjadi permasalahan. Itu mungkin sedikit pengalaman di lanjutan masa karantina saya yang berarti hari keempat ya, atau sebenarnya hari kelima tapi malam keempat. Itu mungkin teman-teman. Makasih buat kalian yang sudah ngikutin video ini. Kalau kalian punya cerita lain tentang pengalaman karantina misalnya, boleh juga share di kolom komen ya. Jangan segan-segan untuk berbagi, dan semoga bisa bermanfaat buat semua yang nonton video ini. Makasih.